Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Kali ini saya akan membahas tentang menyuburkan atau meningkatkan kualitas media tanam pada tabulam pot anggur. Ya. Media tanam pada tabulam pot anggur atau pada tanaman jenis apapun juga yang sudah berbulan-bulan kita siram dengan pupuk kimia seperti NPK, MKP, KNO3, boron dan lain-lain sebagainya, semua adalah pupuk kimia ya. Lama-kelamaan setelah berbulan-bulan media tanam itu akan berkurang kesuburannya justru ya. Jadi dia akan berubah menjadi keras ya. Keras seperti pasir dan kerikil ya kalau kita terus gunakan, jadi sehingga media tanam ini hanya mendapatkan kehidupan dari pupuk yang kita kasih ya, karena lama-kelamaan media tanam tersebut rusak ya, sehingga otomatis kesuburan tanaman ini akan berkurang ya. Walaupun kita kasih pupuk kimia terus-menerus, lama-kelamaan kemampuan penyerapan akar dari tanamannya akan berkurang. Ada solusinya. Solusinya yaitu asam humat dan kapur dolomit. Ya. Kapur dolomit, ya. Di sini ada kapur dolomit ya. Ya. Lihat sini ya, kapur dolomit mengandung banyak unsur kalsium dan magnesium ya. Itu sangat dibutuhkan oleh tanaman. Selain itu dia punya pH yang bagus, akan netralisir kembali media tanam yang sudah terus disiram oleh pupuk kimia ya. Jadi kapur dolomit ini akan dibutuhkan oleh tanaman ya. Tapi kita nggak perlu memberi kapur dolomit terlalu sering ya. Kapur dolomit cukup diberikan kalau buat saya ya, mungkin dengan dosis ringan ya, 2 atau 3 bulan sekali sudah cukup ya, karena ini adalah tabulam pot ya, bukan tanaman yang kita tanam di kebun yang luas atau di sawah ya. Jadi kapur dolomit ini bisa menetralisir tanaman ya, membantu menyuburkan tanah dengan pemupukan 2 atau 3 bulan sekali ya. Yang kedua yang gak kalah pentingnya adalah asam humat ya. Di sini ada asam humat ya. Asam humat ini adalah humus ya. Humus dari dalam tanah yang berasal dari sesuatu yang organik seperti tumbuh-tumbuhan yang sudah mati, hancur ya, atau binatang-binatang ya yang sudah mati, hancur ya. Lantas mereka bertahun-tahun tersimpan di tanah, maka akan terbentuk menjadi asam humat ya. Ini merupakan pupuk yang pupuk organik yang sangat bagus sekali buat tanaman ya. Bahkan tanaman bisa tumbuh subur hanya dengan pemberian asam humat ini ya. Kita bisa memberikan asam humat ini kira-kira 2 kali 1 bulan atau 2 minggu sekali ya. Jadi setiap pemberian 2 atau 3 kali pupuk kimia seperti NPK dan lain-lain, kita bisa memberikan 1 kali asam humat ya. Saya akan memberikan contoh gimana cara pemberian atau pengaplikasian kapur dolomit dan asam humat ini ya.
Nah ya, untuk kapur dolomit kita bisa pendam di sini. Ya, itu banyak sekali akar ya. Kita berikan aja 1 sendok kapur dolomit ya. Oke, itu aja ya. Kita bisa belikan setiap 2 atau 3 bulan 1 kali ya, untuk menetralisir kembali tanah ya. Dan pemberian itu selain menetralisir pH tanah, meningkatkan kesuburan, juga memberikan unsur kalsium dan magnesium ya yang tinggi kan di dalam kapur dolomit tadi jumlahnya ya. Itu cukup segitu. Sementara untuk asam humat ya, asam humat dosis yang dianjurkan adalah 1 gram untuk 10 liter air ya. Kita bisa meningkatkan dosis ini ya menjadi 1 gram untuk 5 liter air ya, karena 1 gram itu ini ringan ya, dikit sekali ya. Kita lihat ya. Ya, 1,1 ya. Nggak apa-apa ya. 1,1 gram. Ya. Ini akan saya masukkan ke dalam 5 liter air ya. Di sini ada 5 liter air. Kita lihat nanti ya. Dengan 1,1 gram ini ya. Nah ya. Airnya menjadi hitam karena ini langsung larut ya. Kalau teman-teman membeli asam humat ya yang sulit larut ya, dia ngambang serpihan-serpihan hitam di atas, berarti kemungkinan besar asam humat itu palsu ya, karena banyak asam humat palsu beredar ya. Saya katakan palsu itu karena saya juga pernah mendapatkannya. Asam humat itu mungkin dicampur dengan bahan-bahan seperti arang yang dibubukkan ya. Jadi arang kalau dicampur kelihatannya sama pada waktu masih bubuk, tapi setelah dicampur air, yang bubukan palsunya akan ngambang di permukaan air ya, karena arang itu nggak akan larut tenggelam di dalam air seperti ini ya. Ini adalah tanda asam humat yang asli ya. Asam humat ini harga juga nggak terlalu mahal, jadi sangat hemat sekali. 1 gram bisa kita berikan kepada 1 atau 2 tanaman bahkan ya, 2 tabu lampot ya. Ini tinggal kita siram ya. Nih. Ya, bisa kita kasih ke ya, kayak begitu. Asam humat ini juga bisa kita berikan ya, seperti saya bilang tadi, setiap kira-kira 3 kali pemberian pupuk kimia, kita bisa memberikan 1 kali pupuk asam humat ini ya, sehingga kesuburan media tanam tetap terjaga ya, tidak menjadi kering atau keras ya, karena asam humat ini akan membangkitkan struktur organik yang ada di dalam tanah ya, sehingga dia akan tumbuh lagi di dalam seperti zat-zat seperti lumut apa dan sebagainya ya. Jadi kesuburan tanah ini akan balik kembali pulih seperti semula ya, bahkan lebih subur lagi kalau diberikan asam humat ini secara teratur ya, setiap kira-kira 2 minggu sekali ya. Ini asam humat ini saat saya beli ukuran setengah kilo kalau nggak salah ya. Ukuran setengah kilo itu harganya cuma sekitar 40 ribuan ya. Jadi kalau kita pakai 1 gram, 1 gram, 1 gram, berarti ini bisa 500
500 kali pakai, kita katakan antara 400 sampai 500 kali pakai ya. Jadi hemat sekali ya. Kalau itu dihitung-hitung ya kira-kira 100 rupiah sekali pakai cuma ya. Padahal ini sangat penting dan bagus sekali ya. Ada yang jual asam umat mungkin sedikit lebih murah atau ya ada juga yang harganya sama tapi yang palsu juga ada. Jadi hati-hati dengan asam humat yang palsu ya, karena manfaatnya nanti nggak dapet ya. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur ya, kembali lagi saya ingatkan, kesuburan media tanam adalah hal yang penting ya pada tanaman anggur ini ya, karena anggur ini akan berproduksi atau berbuah dengan bagus kalau seandainya media tanamnya subur ya. Kalau media tanam tidak subur, sulit berbuah, dan kalau berbuah juga kualitas buahnya seringkali kurang bagus ya. Dompolannya kecil ya, terus buahnya juga kecil, sulit menjadi besar. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, ayo kita mulai, yang belum kita mulai memberikan asam humat secara teratur ya. Jangan hanya bergantung kepada pupuk kimia seperti NPK, MKP dan lain-lain ya. Kita bisa tetap memberikan NPK dan MKP, tapi untuk pengimbang saya anjurkan memberikan asam humat ini ya, setiap 2 kali 1 bulan. Dan jangan lupa kapur dolomit setiap 2 atau 3 bulan sekali ya, untuk menjaga pH tanah ya. Oh iya, untuk informasi juga, asam humat ini punya pH yang sangat tinggi, yaitu 12 ya. Sedangkan yang buat tanah ini ya, media tanam ini dianjurkan minimal sekali ya, harus 6,5 ya. Idealnya sekitar 7 ya. Kalau media tanam yang sudah diberikan pupuk terus-menerus, dia pH-nya bisa turun menjadi 6 atau kurang dari 6 ya. Saya sudah cek ya dengan pH meter ya. Hasilnya seperti itu. Kalau sudah kita terus-terusan kasih pupuk selama 3 bulan, biasanya media tanam, kalau kita ukur pH-nya dengan pH meter, turun menjadi 6 atau kurang, sehingga penyerapan pupuk dari media tanam ini, dari akar ke media tanam ini akan menjadi kurang efektif ya. Jadi jangan lupa kapur dolomit setiap 3 bulan, dan asam humat setiap 2 minggu sekali ya, dengan dosis yang saya tadi saya gunakan. Yang saya anjurkan adalah 1 gram setiap 5 liter air ya. Itu sudah dosis yang cukup tinggi ya. Untuk di lahan pertanian terbuka biasanya digunakan 1 gram untuk 10 liter air ya. Jadi nggak perlu berlebihan memberikan asam humat 1 sendok untuk sampai 10 gram untuk untuk 1 tanaman ya. Yang penting kita memberikan secara kontinu, terus-menerus, setiap 2 minggu sekali kita kasih ya. Bukan dikasih langsung 1 sendok lantas 3 bulan baru dikasih lagi ya. Tapi setiap 2 minggu sekali atau sebulan 2 kali kita kasih asam humat ini untuk menjaga media tanam ini tetap subur, dan kalau sudah terlanjur kurang subur bisa jadi subur lagi dengan asam humat ini ya. Oke, buat teman-teman pencinta tanaman anggur, saya rasa pembicaraan saya tentang asam humat dan kapur dolomit sekali ini cukup sekian dulu. Kita jumpa lagi di video saya yang akan datang. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.